Di tengah rumor tentang kehidupan pribadinya, Han Yesel telah maju untuk secara langsung berbicara tentang spekulasi yang berkembang. Pada tanggal 9 Juni Han Yesel mengunggah video di YouTube di mana ia secara pribadi menanggapi berbagai rumor yang beredar secara online. Salah satu rumor pertama yang ditujukan aktris itu adalah tentang mantan pacarnya Teddy, yang putus pada tahun 2016. Tahun berikutnya, produser yang terseret dalam rumor kencan dengan Jennie Blackpink, yang dibantah oleh Young Entertainment pada saat itu. Namun, baru-baru ini, rumor hubungan masa lalu antara Teddy dan Jennie muncul kembali dan beberapa orang mulai bergosip bahwa Teddy telah berselingkuh dari Han Yesel dengan Jennie. Membuat Han Yesel menamparkan wajah Jennie. Han Yesel dengan tegas menutup rumor Jennie terlibat dalam perpisahannya dengan Teddy. Dengan berkomentar, "Mengapa ketika seorang pria dan wanita putus? Aku tidak tahu mengapa orang selalu mengatakan hal-hal seperti, pasti ada masalah, pasti ada wanita lain, ia selingkuh, atau seseorang pasti telah melakukan kesalahan. Mengapa harus ada alasan seperti ini untuk putus cinta?" Mengenai perpisahanku dengan Teddy, lanjutnya, orang-orang membicarakan Jennie Blackpink. Aku tidak tahu apakah itu karena mereka berdua di bawah yang atau mengapa mereka menghubungkan keduanya. Aku tidak tahu sejarah mereka dan aku bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Jennie. Tapi apakah aku dicampakkan karena Jennie? Itu sama sekali tidak benar. Han Yesel melanjutkan untuk membantah berbagai rumor tentang pacarnya saat ini, yang pertama kali ia perkenalkan kepada publik di Instagram bulan lalu. Setelah menjelaskan bahwa ia tidak memberi pacarnya Lamborghini. Seperti yang dikabarkan ia lakukan, aktris itu dengan tegas membantah desas-desus bahwa pacarnya sebelumnya bekerja di industri hiburan dewasa. "Pacarku bukan pembawa acara di host bar," kata aktris itu. "Ia bukan penipu atau seseorang yang telah menipu orang lain. Ia bukan pekerja seks." Ia kemudian secara tidak langsung menyangkal desas-desus bahwa ia telah bertemu pacarnya di sebuah host bar, berkomentar, "Aku bahkan tidak tahu apa yang dilakukan orang di host bar. Aku belum pernah ke host bar. Jadi tidak ada yang bisa aku jelaskan tentang ini, tapi setidaknya, sejauh yang ku tahu, pacarku bukan orang seperti itu." Han Yesel menambahkan, "Aku pikir tidak dapat ditoleransi dan dimaafkan bahwa orang-orang menggunakan rumor, gosip, kebohongan, dan komentar jahat ini untuk menginjak masa depan cerah pria ini." Han Yesel juga dengan tegas menutup spekulasi bahwa ia adalah aktris yang disebutkan oleh whistleblower Burning Sun, Kim Sang-kyo. Awal tahun ini, Kim Sang-kyo mengklaim bahwa ia telah melihat seorang aktris terkenal ngiler di bawah pengaruh obat-obatan di klub. Dan beberapa baru-baru ini mulai berteori bahwa Han Yesel adalah aktris yang dimaksud. "Aku pergi ke Burning Sun tepat sekali seumur hidupku," kata Han Yesel. "Aku bahkan tidak pergi ke kamar pribadi. Aku berpesta di aula, di mana semua orang bisa melihatku. Sebagai konsekuensi dari pergi ke sana tepat satu kali. Aku sekarang telah digambarkan di mata bangsa sebagai seorang pecandu narkoba, seorang aktris yang ngiler di seluruh dirinya dan seseorang yang promiscuous dalam kehidupan pribadinya. Menggunakan Burning Sun untuk membunuh Han Yesel. Bagus. Aku akan menuntut orang-orang di balik rumor tersebut." Aktris itu melanjutkan dengan menunjukkan, ada banyak masalah yang berkaitan dengan Burning Sun, seperti narkoba dan prostitusi. Tapi apakah itu berarti orang yang pergi ke Burning Sun selama bertahun-tahun semuanya adalah pecandu narkoba? "Satu kali aku pergi, itu untuk pesta Halloween. Aku mengundang teman, kenalan, dan rekan kerjaku untuk pesta Halloween, lanjutnya, dan aku menyewa meja. Kami semua mengenakan kostum Halloween dan pergi ke sana untuk bersenang-senang. Dan kami memiliki waktu yang sangat menyenangkan." Aktris itu kemudian secara khusus mengingat bahwa sementara karyawan Burning Sun telah menawarinya kamar pribadi sejak ia menjadi selebriti terkenal, ia menolaknya. "Aku bilang tidak," jelas Han Yesel. "Aku berkata, mengapa aku berpesta di ruangan yang pengap? Aku ingin berpesta di aula, di belakang Dutch, di mana aku memiliki pemandangan terbaik dari panggung utama. Jadi aku bersenang-senang dengan teman-temanku di tempat di mana semua orang di atas panggung bisa melihatku," Han Yesel melanjutkan. "Dan karena aku seorang selebriti, ada banyak pengawal yang mengelilingi kami.
Apakah aku sudah cukup gila untuk menggunakan narkoba di tempat seperti itu? Ada begitu banyak orang yang memperhatikan kami. Aku dapat membuktikan ini tanpa keraguan di pengadilan, karena ada begitu banyak saksi, mulai dari teman-temanku hingga semua orang yang hadir di sana. Pada akhirnya, salah satu teman dekatku menyuruh suaminya datang dan menjemput kami, jadi aku berhasil pulang dengan aman dengan mobil, tanpa masalah apapun. Han Yesel mengakhiri video dengan menjelaskan bahwa ia awalnya memilih untuk tidak melakukan gugatan hukum karena orang-orang di sekitarnya menyarankan bahwa jika ia melakukannya, ia akan menarik lebih banyak perhatian pada rumor palsu dalam prosesnya, dan itu akan lebih bijaksana untuk membiarkannya hilang. Namun, ia menyatakan bahwa ketika komentar jahat dan gosip meningkat, ia tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton. Dengan sengaja menghasut komentator jahat seperti ini. Menggunakan kebohongan dan desas-desus konyol untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Menginjak karir mereka dan melukai perasaan mereka, bagaimana tindakan semacam ini berbeda dari intimidasi dan kekerasan di sekolah, tanya Han Yesel. Menginjak dan menghancurkan hidup seseorang dengan serangan tak berdasar dan spekulasi yang belum dikonfirmasi. Apa bedanya ini dengan percobaan pembunuhan? Pada akhirnya, aku pikir aku harus mengajukan gugatan, pungkasnya. Tolong awasi bagaimana hasilnya pada akhirnya, di pengadilan, dan harap bersabar dan tetap tertarik pada hasil akhir. Aku sendiri sangat tidak sabar. Tetapi aku menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti itu.